Cuman udah berapa hari ini kayak gini kan, stop dia udah gini-gini, keluar mati gitu, langsung dia nggak mau keluar lagi. Kalau yang kemarin-kemarin keluar, habis itu lama dia keluar, hidup dia terus gitu. Makanya biarin aja lah kamu yang ini gitu. Karena udah kayak gini, bukan pula. Lama nggak dipakai, masukkan dalam kamar kemarin. Ini kalau bunyi itu berarti keluar suara tak. Nah. Oh, ada suara relay ya. Nah, kan ada tak. Kayaknya speaker protektornya ada trouble, Bang. Coba ya cek dulu. Buka dulu. Iya. Oh iya. Oh. Teman-teman, barusan kalian tadi ngelihat cuplikan amplifier ini. Setelah saya perhatikan, rusaknya itu kayak ada arus DC yang masuk ke transistor penguat akhir. Kemudian speaker protektornya itu aktif gitu. Jadi muncul suara sebentar terus hilang suaranya karena relaynya aktif. Nah, penyebabnya apa? Bisa jadi ada komponen yang rusak di dalam, pasti ada yang rusak ya. Kalau nggak mungkin bakal jadi kayak gini. Tapi kira-kira komponen apa yang rusak? Kita coba bakal utak-atik teman-teman. Langsung aja kita bongkar ya. Terus kita perhatikan bagian mana aja yang kira-kira rusak. Tapi sebelum saya bongkar, saya harus perhatikan dulu kira-kira sambungan kabelnya ini udah bener apa belum sih. Tapi saya ngelihat sambungan kabel di sini tuh kayak ada yang nggak bener gitu teman-teman. Karena LR, kemudian audio, video, kabel RCA itu masangnya nggak karu-karuan. Tapi nggak apa-apa deh, mungkin bukan itu penyebab utamanya. Penyebab utamanya adalah adanya arus DC yang masuk ke speaker protektor sepertinya. Kayak gitu. Nah, begitu saya udah bongkar teman-teman, kita bisa ngelihat kondisinya seperti ini. Amplifier ini umurnya udah tua banget. Dan ini asli made in Jepang loh teman-teman. Pakai elko yang segini gedenya nih. Udah kayak elko TV. Padahal elko TV nggak sampai segini gede. Nah, terus ada transistor yang kayaknya udah pernah diganti. Kemudian potensionya juga bentuknya tuh aneh seperti ini, panjang banget tuasnya gitu. Dan potensio yang zaman sekarang tuh udah nggak ada model kayak gini lagi. Ini bukan potensio sih sebetulnya, ini adalah rotari. Terus saya juga nemuin komponen-komponen yang sekarang udah nggak diproduksi lagi. Ini kayaknya kapasitor nih. Nah, bagian power amplifiernya tuh ada di bawah PCB ini teman-teman. Saya nggak tahu PCB ini berfungsi untuk apa sebelum saya telusuri lebih lanjut. Tapi di depan-depan sini saya nggak nemukan ada relay. Kayaknya relaynya ada di bawah PCB yang tadi saya tunjukin ke kalian, yang ada transistor yang pernah diganti itu. Berarti amplifier ini pernah rusak sebelumnya dan udah pernah diperbaiki. Terus rusak lagi teman-teman. Mereknya adalah Sansui Electric tuh.
Tokyo, Japan. Tahunnya tahun berapa ini ya? AU 5900 tipenya teman-teman. Sambil diperhatikan kira-kira mana komponen yang agak-agak rusak. Mana ya? Kayaknya sih saya curiga sama Elko, soalnya dia lama hidup. Kalau udah lama hidup gitu, kalau udah panas baru suaranya keluar normal. Dan saya ngelihat ada Elko yang warna hitam itu. Kayaknya sih itu yang rusak ya. Untuk membuktikannya pastinya kita harus lepas Elko-nya. Terus bagian belakang ini juga udah nggak center lagi nih. Dibongkar sama yang punya ceritanya. Terus nggak ngerti, terus dipasang lagi. Tapi skrupnya lupa nggak dipasang, entah kemana gitu teman-teman. Tapi ini nggak jadi soal. Yang jelas saya harus perhatikan, atau kita harus perhatikan kira-kira bagian mana aja yang harus dilepas dari skrup-skrup yang terpasang di sini supaya kita bisa ngobrak-ngabrik isinya teman-teman. Dan di belakang ini adalah pendingin. Pendinginnya tuh super gede banget pendinginnya teman-teman. Sampai selebar amplifiernya, terus berat banget karena pakai trafo besar ya. Mungkin di atas 5 ampere, bisa jadi 10 atau bisa jadi 20. Kayaknya sih 10 ampere ya kayaknya. Terus kira-kira udah bisa kita bongkar. Jadinya kayak gini teman-teman. Kalau dilihat dari jack audio female-nya ini nggak masalah sih, meskipun agak-agak pudar warnanya. Tapi masih bisa nyambung dengan normal biasanya. Bukan di sini letak persoalannya teman-teman. Ada di bagian bawah sana kayaknya. Kalau ngerjain kayak gini nih jangan buru-buru ya teman-teman. Soalnya barangnya jarang dipegang. Gitu. Jarang juga kita nemuin amplifier yang udah setua ini. Jadi kalau kita gerasak gerusuk, nanti kita lupa masang kabel malah nggak bunyi teman-teman. Kita lepas yang perlu kita lepas ya. Dan saya curiga sama Elko yang ini nih teman-teman. Coba saya intip dari bagian samping. Kayaknya emang bener dia tuh udah double. Nantinya bawahnya tuh jebrot gitu loh. Bledos teman-teman. Bagian atasnya sih masih kelihatan bagus. Tapi kalau digoyang-goyang nih kayak Elko rusak gitu. Kenapa bisa tahu saya? Karena udah pengalaman ya. Terus kita lepas potensionya atau rotarinya. Terus kita mau lepas nih Elko-nya. Ukurannya itu adalah 50 volt 100 mikrofarad teman-teman. Sebelum dibuka kita intip dulu dari bagian sini. Karena untuk ngebongkar amplifier yang kayak gini nih harus dibongkar semua bautnya. Lumayan repot. Pengerjaannya tuh di atas 4 jam. Berapa kira-kira biaya yang dibutuhkan untuk memperbaiki amplifier seperti ini? Kalau di atas, kalau terlalu mahal juga orang bakal nolak ya, karena tua banget ini amplinya. Ya sewajarnya aja lah teman-teman, yang penting bisa dipakai buat beli bensin, komponen, terus bayar skill kita, sama uang makan, uang rokok, uang minum, dan lain sebagainya. Yang penting harus balik modal ya. Kalau lama waktu mengerjainnya itu relatif lah. Itu nggak bisa dijadikan patokan harga. Kalau buat saya ya. Coba kita intip dulu dari bagian bawah tuh. Kabelnya jadi semeraut kayak gini teman-teman. Meskipun made in Japan. Tapi kan ini diproduksinya dulu. Kalau sekarang sih udah rapi semua. Sebelum kita lepas kabelnya, kita perhatikan dulu kabel-kabelnya itu nancepnya di mana aja. Karena soketnya itu nggak beraturan teman-teman. Supaya nggak salah kabel, jadi harus benar-benar kita perhatikan dulu. Ini ada 2 buah kabel yang harus saya putus untuk bisa saya balik mesinnya. Kalau nggak diputus, saya nggak bisa ngebalik mesinnya. Ambil tang atau gunting, bebas, terus kita putus. Cetek, beres. Terus kita usahakan kita membaliknya supaya kita bisa menjangkau kaki Elko untuk kita lelehkan timah yang kering di sana. Ini dia Elko-nya.
pasti rusak karena ada bekas cairan di bawah situ dan karetnya udah kelihatan retak di bawah sana. Positif ini yang rusak teman-teman. Tapi pertanyaannya, setelah elko ini diganti, apakah bisa sembuh normal? Langsung sembuh? Oh, tunggu dulu. Belum tentu teman-teman. Karena elko yang jebrot kayak gini nih, ada faktor yang menyebabkannya. Apa yang menyebabkannya? Kita bakal cari tahu kalau misalnya setelah penggantian elko masih belum sembuh teman-teman. Kita harus ingat positif dan negatifnya. Yang negatif bagian atas atau yang paling dekat sama kita di layar sekarang ini. Kalau di layar bagian bawah ya. Tuh, ya, bagian atas adalah negatif. Bagian bawahnya adalah positif. Kalau kita lihat dari posisi ini, langsung aja kita lepas teman-teman dan kita lihat elko-nya. Ternyata bener elko-nya tuh udah meledak. Langsung aja deh saya ganti. Tapi karena sekarang ini udah malam, udah hampir maghrib, toko elektronik udah pada tutup, pun saya juga nggak punya stok. Jadi saya mau coba bereksperimen menggunakan elko yang beda ukurannya, tapi lebih besar voltasenya. Saya menggunakan 100 volt 100 mikrofarad yang seharusnya adalah 50 volt 100 mikrofarad. Bisa apa nggak dipakai? Bisa gitu. Hasilnya gimana? Kita akan uji coba nanti. Kalau tetap aja, coba besok kita ganti elko yang sama persis. Ya, kita perhatikan elko-nya 50 volt 100 mikrofarad. Yang kakinya udah patah seperti ini karena udah meledak. Elko ini pasti nggak bisa menyimpan arus listrik. Dan inilah elko yang akan saya coba untuk memodifikasinya. 100 volt 100 mikrofarad. Moga-moga aja setelah dipasang suaranya langsung keluar jernih teman-teman. Nunggu solder panas dulu ya. Nah, setelah dipasang saya uji coba, ternyata masih sama kayak yang sebelumnya. Video ini akan bersambung. Kita tunggu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum.